Shalom untuk kita semua. Shalom. Terima kasih sudah menyediakan waktunya sebentar untuk melakukan sermon kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 3, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kami puji dengan riang, dua-dua ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan ya Bapa, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melakukan sermon kami. Bapa, biarlah Tuhan yang boleh memberkati sermon ini awal, pertengahan hingga akhir selesai sermon ini. Terpuji, termulia nama-Mu Bapa, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Dari Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-19, kita bacakan secara responsori yang dimulai dari saya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan teringatlah mereka bahwa nasi itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberikan kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang yang lain, "Kamu melihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Amin. Jadi Inang, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari kitab Yohanes ini, Injil Yohanes ini, yang dimana Injil Yohanes ini mempunyai latar belakang yang agak kompleks. Di dalam kitab ini kita menemukan banyak sekali bahan dan cara berpikir agama Yahudi, contohnya seperti Abraham, Musa, para nabi, Manna, hukum Musa dan sebagainya. Ini merupakan bahan-bahan yang sangat terkenal di dalam agama Yahudi, seperti cara menafsir perjanjian lama menurut cara para nabi. Dan tidak sedikit juga ini ditiru oleh penulis kitab Injil ini.
Namun kita menemukan juga bahwa penulis kitab ini sangat menentang agama dan tokoh-tokoh Yahudi. Penentangan ini memberikan kesan bahwa penulisnya tidak terlalu akrab dengan agama dan pimpinan Yahudi. Namun semuanya ini menunjukkan bahwa kitab Injil Yohanes itu mempunyai latar belakang Yahudi yang cukup kuat. Tujuan dari penulisan kitab Yohanes ini atau Injil Yohanes ini seperti telah dinyatakan sebelumnya, tujuan dari Injil ini adalah untuk mempertahankan suatu keyakinan. Injil ini dimaksudkan bagi mereka yang telah memiliki sedikit minat filsafat, seperti yang telah terlihat pada kata pembukaannya, dan yang mempunyai keinginan yang sama dengan Filipus, yang dimana Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Itu terdapat dalam ayat 14. Ini juga ada kemungkinan bahwa Injil Yohanes ini sengaja ditulis untuk melengkapi berita tentang kehidupan dan pekerjaan Yesus yang sudah ada pada masa itu, dan yang sudah dinyatakan tertulis dalam Injil-Injil sinoptis ini. Mungkin segitulah yang boleh saya sampaikan dari latar belakangnya. Yang boleh saya sampaikan dari isinya adalah, sebelum kita sampai kepada isi, saya akan menjelaskan sedikit nama minggu ini. Ini adalah tanggal 5 April, Minggu Palmarum. Saya akan membawakan sebuah tema, yaitu Sambutlah Rajamu Datang, atau dalam bahasa Bataknya, Ida Manaro Rajam. Minggu Palmarum ini, Inang, hari peringatan dalam liturgi gereja Kristen yang selalu jatuh pada hari Minggu sebelum Paskah. Minggu Palmarum juga peringatan ketika Yesus datang ke Yerusalem. Kejadiannya tepat seminggu sebelum penyaliban Yesus Kristus itu sendiri. Dia datang dengan mengendarai keledai muda. Sebegitu sederhananya dia datang, walau sambutan semua orang begitu megah terhadap kedatangannya itu. Di Injil ini dituliskan bahwa sampai orang-orang membuka jubahnya untuk menjadi alas kaki keledai tersebut. Pada masa itu jugalah banyak yang membuat ranting palem itu untuk menjadi alas jubah itu. Itulah asal dari Palmarum, yang dimana tersebut dan digunakan palem untuk menyambut Yesus. Jemaat yang dikasihi Allah, perjalanan Tuhan Yesus Kristus ke Yerusalem itu merupakan bagian dari misi penyelamatan Allah. Dalam suasana menyambut pesta Paskah, Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem yang dipenuhi kedatangan orang-orang Yahudi dan berbagai tempat untuk beribadah di sana. Informasi kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem ini mendapat respon yang sangat positif. Bisa jadi karena pelayanan Tuhan Yesus yang fenomenal dan diakui banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat 17 ini berbicara kesaksian hidup dari mereka yang melihat kebangkitan Lazarus dan kematiannya, yang mendorong orang banyak dengan sigap menyambut kedatangan Yesus dengan gembira. Mereka mengangkat tangannya dan melambaikan daun-daun palem sebagai bentuk penghormatan kepada Yesus sebagai tokoh yang diharap dapat menjadi raja Yahudi secara politis. Mereka mengangkat suara dan menyampaikan kata-kata pujian. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel, itu terdapat dalam ayat yang ke-13. Pujian yang mengandung harapan agar Yesus dapat menyelamatkan mereka segera mungkin dari belenggu penjajahan Romawi. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sendiri melakukan perjalanan menuju akhir dari tugas pelayanannya di bumi.
waktu yang tepat di saat umat menyambut Paskah, peristiwa ini yang dimana para umat Israel dilepaskan dan diselamatkan. Ini yang menyelamatkan ini adalah Allah itu sendiri dari perbudakan Mesir yang membuat mereka menderita dan putus asa. Sekarang Tuhan Yesus melanjutkan karya keselamatan Allah untuk membebaskan dan menyelamatkan manusia dari belenggu dosa dan kuasa kematian melalui penyalipan Yesus Kristus itu. Itulah anak Allah di Bukit Golgata. Ini termasuk misi yang sangat suci, misi yang sangat mulia. Karena itu Yesus menggunakan keledai sebagai kendaraannya menuju ke Yerusalem. Ini adalah sebuah lambang kerendahan hati dalam melakukan kehendak Allah, agar kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dapat dinikmati banyak orang. Seperti itu. Jadi, pengakuan ini dengan segenap hati kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita manusia di sini yang sangat berdosa. Seperti itu, yang termasuk juga ada dosa keturunan dari Adam dan Hawa dan juga dosa kesengajaan dari kita sendiri. Ini akan diuji kualitasnya saat kita ada di tengah-tengah mereka yang membenci Yesus. Seperti orang-orang Farisi yang sering berdebat dengan Yesus soal agama. Ini termasuk yang tidak dapat dicontoh ya. Ini tidak dapat kita contoh. Saat kita dibujuk dengan harta dan jabatan dunia seperti Yudas yang menjual Yesus. Kita ketahui, Yudas lah yang menjual Yesus dengan berapa koin perak. Seperti itu. Dia rela menjual Yesusnya yang dia tahu itu adalah Juru Selamat dia sendiri, seperti itu. Juru Selamat kita yang dia rela mati di kayu salib untuk kita. Dan kita juga ketahui di dunia ini banyak sekali orang-orang yang hanya menginginkan harta. Mereka itu hanya mengejar duniawi, keinginan dagingnya, tidak hanya keinginan yang kekal itu, itulah Yesus Kristus yang untuk kita untuk pergi ke surga nanti, seperti itu. Tapi Yesus Kristus ini tetap menjanjikan keselamatan untuk kita semua. Walaupun kita berbuat dosa, tapi Yesus telah menghapuskan itu semua dan kita telah dijanjikan keselamatan itu. Dan kita semua dapat asal kita percaya dan mengimaninya. Saudara-saudara yang terkasih, saat hidup kekristenan kita dipertanyakan, benarkah kamu murid Tuhan Yesus orang Kristen? Iya, pasti semuanya bingung. Ada yang berkata nggak tahu, ada yang berpikiran entahlah, entah apa. Nah, seperti itu ya. Itu seperti Petrus yang menghindar dan menyangkal Tuhan Yesus. Itulah yang kita ketahui. Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali ya. Kualitas pengakuan iman kita juga diuji saat kita berhadapan dengan kuasa kegelapan. Itulah si iblis-iblis itu yang datang kepada kita. Apakah kita bimbang? Ya pasti kita akan bimbang di situ. Karena kita apa? Karena kita tidak memiliki iman yang penuh untuk Yesus Kristus itu sendiri. Dan menghadapi masalah-masalah kehidupan, apakah kita khawatir dan lemah pada saat itu? Jelas. Kita akan khawatir. Kita akan lemah. Bahkan kita ada yang langsung down aja, entah langsung sakit, dibawa ke rumah sakit, bahkan sampai meninggal hanya untuk memikirkan. Seperti itu ya. Kita pun diuji untuk dapat mengasihi dengan tulus dan setiap dalam tugas pelayanan walaupun sederhana tugas itu. Ini dijelaskan tentang mengasihi. Jelas ya, ada hukum-hukum kasih juga ya, seperti itu. Tapi kita manusia, banyak sekali yang tidak melaksanakan kasih ini. Banyak sekali yang hanya di mulutnya saja mengatakan kasih, tapi tidak melakukan tindakan. Padahal kasih itu tidak hanya untuk dibicarakan, tidak hanya saya mengasihimu, saya mengasihi kita semua. Padahal tindakan yang dilakukan seseorang itu tidak ada, itu sama dengan nol ataupun sia-sia, seperti itu ya.
kita tidak akan dapat setia dalam perkara-perkara kecil seperti itu ya. Kita mengasihi itu bagi Tuhan itu perkara yang sangat kecil, tapi perkara yang sangat besar untuk kita sendiri seperti itu. Makanya kita tidak mampu untuk melakukannya, untuk bertindak itu tidak mampu seperti itu. Kita hanya bisa untuk berkata dan berkata, sedangkan tindakan kita itu tidak ada, nol gitu. Itulah perkara yang sangat kecil di mata Tuhan, itu sangat kecil. Tetapi sebaliknya untuk kita seperti itu ya. Kita malah diuji dengan harta kekayaan yang ada. Siapa yang disembah Allah? Mamun dalam hidup ini seperti itu. Jelas kita setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan diberikan kebahagiaan. Ingat, kalau kita setia dan taat kepada Yesus Kristus, maka hidup kita diberikan kebahagiaan. Kita tidak penting kebahagiaan duniawi, seperti contohnya harta, rumah mewah, mobil mewah, itu tidak penting. Itu tidak penting, saudara. Itu yang terpenting itu adalah kebahagiaan yang dari Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus itu sendiri juga akan mengabulkan doa-doa kita supaya apa? Supaya kita lebih bertekun lagi kepada Dia. Tapi tidak semua keinginan kamu yang kamu doakan itu. Contohnya, Tuhan aku pengen uang, Tuhan aku pengen HP, contoh kecilnya seperti itu. Tuhan tidak akan memberikannya kalau itu tidak kamu butuhkan. Tuhan tidak akan memberi doa apa yang kita doakan itu. Kalau itu keinginan kita, Tuhan tidak akan mengabulkan itu, saudara. Tuhan akan memprioritaskan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan, seperti itu. Jadi kalau kamu pun minta HP, handphone sama Tuhan, berdoa kamu sampai bersungguh-sungguh, sampai nangis kamu gitu kan, itu tidak akan dikabulkan. Karena itu tidak kebutuhan kita. Itu bukan prioritas kita. Tapi apa yang bahkan yang Tuhan kabulkan itu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Gak pernah kita sangka-sangka, saudara. Makanya dari itu kita berdoa pun banyak kita doakan ini itu. Kalau bukan kebutuhan kamu, kebutuhan kita, Tuhan tidak akan memberikan itu, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, secara usia kita masih muda, sangat muda ya. Bisa menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus yang luar biasa jika saudara tidak mengikuti jejak mereka yang suka membenci. Di sini pasti kita pernah membenci teman kita sendiri ya. Cuman hal kecil aja kita suka kali membenci seperti itu. Padahal nanti sebentar lagi ini gitu-gitu kan. Tetapi saya tahu itu hanya kekesalan semata, tapi itu tidak bisa. Ada juga yang menolak pelayanan. Seperti Yudas. Seperti Yudas ya. Dia ini menolak pelayanan dari Tuhan, panggilan dari Tuhan. Tapi kita harus seperti Abraham. Nabi Abraham yang namanya dari Abram menjadi Abraham ketika dia dipanggil Yesus Kristus dan dia mau meninggalkan kotanya dengan membawa sanak saudaranya pergi ke tanah yang telah dijanjikan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia mau. Sehingga namanya itu ditukar menjadi Abraham, bapa orang percaya. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Seperti dia telah rela dipanggil Tuhan, dia mau meninggalkan tanahnya, tempat kediamannya, seperti itu ya. Dan dia bahkan rela mau mengorbankan anaknya yang tunggal itu dipersembahkannya untuk dibakarnya kepada Yesus Kristus. Tapi apa? Tuhan berbisik, jangan engkau bunuh anakmu, pergilah katanya. Aku akan membuat namamu masyhur. Seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin melakukan pelayanan kita, jadilah seperti Abraham yang menerima panggilan Tuhan Yesus itu sendiri. Saudara-saudara terkasih, banyak sekali jemaat ataupun orang-orang yang sangat malas beribadah. Sangat malas. Dan bahkan banyak itu karena pengaruh dari gereja juga. Banyak karena ketidaksukaan seorang pelayan itu. Karena saudara, banyak sekarang nabi-nabi palsu. Bahkan sintua pendeta itu pun gimana ya? Dikatakan pun mereka sintua atau pendeta, itu tidak menjamin. Itu tidak menjamin menuntut domba-dombanya.
untuk menuju ke surga. Adanya pendeta yang hanya menginginkan uang dari gereja itu. Pokoknya dikasih dia, mobil, rumah, listrik dibayarkan, sintua diangkat, ditabal hon. Tapi apa? Tidak ada bentuk kasihnya terhadap jemaat itu, yang membuat jemaat itu menjadi malas beribadah lah. Pasti kita di sini juga pernah seperti itu ya. Karena pelayanannya gitu kan, jadi malas kita beribadah. Tapi perlu kita tahu, dalam gereja kuasa Yesus Kristus itu sangat bekerja melalui hamba-hambanya. Apa yang perlu kita dengar, kita perdengarkan. Tetapi apa yang tidak perlu kita dengarkan, jangan dengarkan. Seperti itu. Intinya adalah karya keselamatan Allah tetap berlanjut, dan kita melanjutkan apa yang Tuhan Yesus lakukan agar keselamatan hidup dalam nama Yesus kita syukuri diteruskan bagi sesama. Sekian dari firman yang boleh kita perdengarkan pada siang hari ini. Jika ada Inang yang mau memberikan pertanyaan, kami persilakan. Saya mau bertanya, Inang. Gimana caranya, Inang, supaya anak-anak sekolah minggu yang saya ajar itu supaya paham arti kata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Diberkatilah dia. Iya, seperti ini, Inang. Guru-guru sekolah minggu itu harus mengajak anak sekolah minggu itu untuk berpikir gitu ya. Untuk berpikir, untuk memahami. Dengan cara apa? Seperti ini. Pasti anak-anak itu lebih suka dengan karya ya. Seperti menggambar gitu kan. Menggambar gitu. Entah membuat menulis-nulis gitu kan. Kita berikan itu dulu aja. Kita berikan kan. Guru sekolah minggu itu makanya harus kreatif memberi pengajaran terhadap anak sekolah minggunya. Dan seperti yang guru sekolah minggu juga pernah alami, pasti kalau kita bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita, bukan? Iya, seperti itulah ajarkan mereka. Kasih contoh yang kecil supaya mereka ikut berpikir gitu. Apakah bisa yang terima? Bisa. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Sekian ya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 kembali. Ayat yang pertama saja. Kami puji dengan riang. Dua-dua ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan ya Bapak. Ya Bapak, kami telah selesai melakukan sermon kami Bapak, di mana tujuan sermon ini Bapak untuk memperkuat untuk kebaktian kami pada hari Minggu besok ya Bapak. Ya Bapak, apapun yang kami perdengarkan di sini Bapak boleh menjadi terima dalam kehidupan kami Bapak, dan boleh menjadi aplikasi dalam kehidupan kami pribadi. Bapak, biarlah kami tidak hanya sebatas pendengar daripada firman-Mu, tetapi juga pelaku daripada firman Tuhan Yesus. Bapak, biarlah kami tidak hanya bisa berkata-kata Bapak, tapi juga melakukan tindakan ya Bapak. Ya Bapak, besok juga ibadah minggu kami, biarlah Tuhan yang boleh memberkati Bapak, dari awal pertengahan hingga akhir selesai nanti ibadah kami Bapak. Bapak, firman yang boleh kami perdengarkan besok Bapak, biarlah firman itulah yang menjadi kebenaran Allah. Tidak hanya sebatas dari bibir hamba-Mu yang menyampaikan Bapak. Ya Bapak, berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman
dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya Bapa. Bapa, kami manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Ampuni kesalahan kami sengaja tidak sengaja kami perbuat, agar kami layak lagi di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Terpuji termulia namamu sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Terima kasih untuk partisipasi kita untuk hari ini, untuk ibadah sermon kita. Salam. Shalom.